Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas eh, analisis, identifikasi, dan gagasan untuk isu yang saya angkat untuk rencana aktualisasi. Izinkan saya berbagi share screen. Sudah terlihat ininya, share screen-nya? Sudah. Sudah. Terlihat, Kak. Oke. Ada suaranya? Nggak ada kalau di kesini mah, Kang. Oh, nggak ada. Bentar. Ulangi. Bagikan suara stereo. Oke, ulang. Ada nggak? Ada sama. Ini tiga. Dia mendapatkan 30. Dan dengan pengembangan dan implementasi. Sekian, terima kasih. Sip. Mantap. Akang Teteh, Mantap. eh, apabila ada yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan, kita diskusi aja. Iya. Berarti dari apa? Dari keenam itu Kang Alex sudah apa? Menentukan per isunya ya. Tadi apa? Udah, Yang coba OPD itu apa? Kurangnya pemanfaatan. yang ini ya, ntar ya, coba. Kurangnya pemanfaatan apa sih? Aplikasi atau websitenya. Mm-mm. Nah, ini nih. Jadi ada ini. Yang pertama tuh kurangnya sosialisasi aplikasi peminjaman buku digital. Nah, Ya. Mm. ini teh jadi kenapa isu ini diangkat? Karena sebetulnya aplikasinya sendiri itu udah ada namanya Geco. Cuman aplikasi ini tuh masih banyak masyarakat Cianjur yang belum tahu gitu. Jadi saya angkat isunya gitu. Terus yang kedua juga itu pemanfaatan media sosial yang masih kurang optimal. Artinya kurang optimal di sini sebetulnya eh, dari dinasnya sendiri sih di akun medsos terutama di IG itu sudah cukup
apa ya sudah cukup banyak sebetulnya. Cuman untuk mempromosikan apa ya dinas perpustakaan dan arsipnya sendiri gitu ya di sini kan sebagai sumber ilmu pengetahuan itu menurut saya masih kurang gitu karena kebanyakan informasi yang disampaikan di IG itu lebih ke apa ya kegiatan-kegiatan luar ya kayak dari lomba literasi yang diadakan di perpustakaan atau misalnya kegiatan menelusuri arsip Gunung Padang, situs Gunung Padang yang dilakukan sama bidang arsip gitu. Terus yang ketiga di sini website OPD yang masih terbatas. Nah, di sini kan penggunaan website OPD masih terbatas karena website bersifat statis. Nah, sebetulnya nanti di yang ini, nah di sini di menentukan isu utama, di bagian menentukan isu utama ini dijelaskan. Jadi sebetulnya pemanfaatan website OPD itu kurang optimal karena fitur-fiturnya yang masih terbatas kayak misalnya nggak bisa upload artikel, nggak bisa kayak upload file atau upload foto, sedangkan seharusnya untuk yang sekarang ini segala informasi terkait kegiatan dinas itu harus diutamakan atau didahulukan di website OPD daripada di akun media sosial. Nah, balik lagi ke yang tadi. Nah, ini yang keempatnya, sosialisasi literasi yang masih terbatas. Jadi di sini sih sebetulnya saya udah beberapa kali lihat ya ada kegiatan-kegiatan yang mengkampanyekan pentingnya kemampuan literasi, tapi memang nggak sebanyak itu gitu di dinas arsip sendiri gitu. Jadi eh, apa ya sedikit jadi masalah juga sih gitu. Terus di sini ada inovasi digital yang masih terbatas. Nah, di sini penjelasannya belum banyak masyarakat, terutama yang bukan pelajar, sadar betapa pentingnya untuk terus belajar dan menelusuri berbagai macam informasi. Nah, di sini sih terlihat banget ya, apalagi kalau misalnya Kang Teteh datang ke perpustakaan, apalagi ke bagian arsip, itu jarang banget gitu ada orang yang bukan siswa mau SD, SMP, SMA kayak misalnya orang dewasa gitu sengaja datang pengen baca buku atau pengen cari arsip itu jarang banget gitu. Makanya ini saya coba angkat juga isu yang ini. Terus yang terakhir ini sosialisasi perpustakaan dan arsip yang masih terbatas. Nah, di sini eh, dijelasin pengetahuan tentang perpustakaan dan arsip sebagai sumber pembelajaran yang masih belum disadari banyak orang. Maksudnya sih di sini tuh jadi apa ya? Sebetulnya kan perpustakaan teh jadi apa ya? Di di pandangan orang-orang masyarakat awam teh kan memandang bahwa ya udah perpustakaan teh tempat nyimpen buku aja. Terus bagian arsip tuh tempat nyimpen arsip, tempat nyimpen informasi-informasi yang diarsipkan aja gitu, tapi tidak berusaha, nggak ada rasa penasaran untuk mengeksplor gitu. Nah itu sih maksud dari yang keenam ini. Nah ini dampak dari isu-isunya, kayak misalnya yang pertama tadi keterbatasan akses digital. Eh, Kayak gini lah bisa dibaca di sini ya. Bang boleh nanya, Kang? Boleh, boleh. Mangga. Geco itu sendiri singkatannya apa, Kang? Geco teh? Yang saya tahu kan geco teh kayak makanan di Cianjur ya, apa ya? Dari toge dan tauco kalau nggak salah. Kalau ini di Iya, sini sistemnya apa geco teh? betul. Jadi itu tuh emang apa namanya teh terinspirasi ya dari nama makanan khas Sunda, geco.
apa toge tauco. Tauco. Hmm. Nah, itu teh ada singkatannya atau memang kayak contoh sikat tineng, sistem Hmm. apa gitu. Kalau Geco sendiri apa? Jadi eh geco tuh singkatannya teh kalau nggak salah dari geco, geco, Gerakan Cianjur Membaca Online dan Offline itu tuh Oh, gitu. mantap. Jadi di situ tuh kan di aplikasi Geco tuh ada peminjaman buku digital sama juga kita bisa ini apa namanya teh reservasi gitu. Bikin kayak Hmm, misalnya saya mau pinjam buku ini gitu atau misalnya mau nanyain dulu buku ini ada nggak ya gitu. Nah, bisa kayak gitu. oh, bisa ya, Kang? Bisa bisa Berarti kayak gitu. itu basisnya web apa sih aplikasi gitu yang Ya, bisa di itu tuh basisnya aplikasi Android, jadi bisa di-download dari Play Store. oh namanya Geco gitu ya. Geco, O-nya dua, Geco O gitu. Oh ya. Heeh. Terus kalau misalkan perpustakaan digitalnya itu seperti apa, Kang? Jadi buat perpustakaan digitalnya sendiri itu penampilannya kurang lebih kayak gini ya. Bentar. Nah, ini coba ya saya iniin. Ini harusnya masih diliatinnya dari HP, cuman nggak apa-apa lah. Buat ini ya, buat gambaran aja. Nah, kayak gini si Geco Oh teh. ya, Nah, oke oke. Nanti biar dicoba. hmm, boleh Kang Mm-mm. Teteh cobain. Saya juga kan nggak bisa langsung ke sana misalkan gitu. Hmm, Bisa, nah pakai aplikasi itu ya. ya begitu. Nah, ini namanya nih Geco nih. Cok. Keren ya. Hmm. Gerakan Cianjur Maca online dan offline. Oke, keren. Sip, ada lagi Kang Teteh yang mau ditanyain terkait isu-isu lainnya. Itu fiturnya sudah lengkap, Kang. Fiturnya insya Allah sudah lengkap. Jadi di sini teh ada fiturnya teh untuk menambah member, bikin member, terus tadi reservasi atau nanya buku, ketersediaan buku, sama juga buat bikin buat apa? Download buku digital gitu, gitu teh. Terus selain itu juga sebenarnya ada ini sih di sini teh ada fitur rekomendasi. Jadi misalnya ada buku nih, ada satu buku yang oh banyak view-nya teh gitu. Jadi kayak YouTube gitu. Jadi ada jumlah Hmm. viewernya gitu, terus ada jumlah like-nya Oh gitu ya. bahkan bahkan satu buku teh bisa di ini, bisa dikomentarin gitu. Jadi kelihatan mungkin ya kayak ibarat kata pengunjung kalau misalkan langsung ke tempatnya mamerin ya, Gitu. viewer Oh, gitu. jadi benar benar benar. Nah, Kang kalau yang jadi kendala atau masalah misalnya saya sendiri kan akhir-akhir ini ya baru tahu aplikasi Gejo ini. Mm-mm. Nah, yang belum yang jadi kendala orang-orang nggak tahu aplikasi ini tuh apa, Kang? Yang pasti mah karena ini sih, karena eh, promosinya, promosinya yang minim gitu, yang Hmm. sangat-sangat Tapi minim. di dinas ada itu kan, ada sosial media kayak IG gitu. Ada. Ada, ada. Nah, itu tuh sebenarnya si Geco ini tuh sudah ada dipromosiin di IG, di akun IG. Cuman masalahnya ya ada kendala lah di akun IG Dinas Arsip dan Perpustakaan. Oh, Mm, jadi ngilang gitu ininya teh, yang promosi Geco-nya teh gitu. iya iya. Heeh.
Mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan karena berhubung waktunya sudah 19 menit lebih, kita cukupkan saja. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan Akang Teteh sekalian. Mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Alek. Sama-sama.